Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahil Jabbar al-Qahhar wal-Aziz al-Ghaffar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahilladzi anzala al-'afiyah fi biladina Indonesia khashah wa biladina wa biladil muslimina 'amah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى أيضا في كتاب الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah yang pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk memuja dan memuji kebesarannya. Kita diizinkan oleh Allah untuk menggerakkan seluruh organ tubuh kita li ta'atillah, dalam rangka taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Sayyidina wa Nabiyina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi pecinta-pecinta beliau, dan mudah-mudahan kita dinantikan beliau dengan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya orang yang beriman itu dengan ibadah perintah Allah seperti ikan yang berada di dalam air, atau orang yang beriman dengan ibadah seperti orang yang kelaparan yang dihadapkan makanan yang lezat. Maka ketika di situ ada makanan yang lezat, kemudian perut kita lapar, makanan itu akan habis. Dan orang yang beriman itu selalu lapar dengan perintah-perintah Allah. Maka akhirnya kenikmatan ibadah itu muncul ketika apa? Hal ini maqalah dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wajadtu halawatil ibadah fi arba'ati asya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam pengalaman hidupnya, dia mengatakan wajadtu halawatal ibadah fi arba'ah.
Saya mendapatkan kenikmatan beribadah dalam 4 perkara. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu merasakan indahnya, dahsyatnya ibadah ketika Sayyidina Utsman bin Affan melakukan 4 perkara. Awalha, yang pertama, fi adai faraidillah. Yang pertama, ketika mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah. Maka orang yang beriman ketika dia beribadah, dia merasakan kenikmatan ketika dia melaksanakan kewajiban-kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini bisa menjadi parameter wabil khusus khotib pribadi. Kalau kita melaksanakan perintah Allah kok tidak ada kenikmatan, dipertanyakan keimanan kita. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendirikan sholat, ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan sunnah-sunnah Rasul, kok tidak ada rasanya, maka dipertanyakan keimanan kita. Ibaratnya orang yang kelaparan, ada makanan yang lezat, kok kita tidak segera menyantap makanan itu, dipertanyakan kesehatan kita. Mungkin badan kita kurang enak. Orang yang badannya tidak enak, makanan yang lezat apapun tidak akan ada nafsu untuk makan. Maka ciri orang yang beriman merasakan dahsyatnya, indahnya ibadah ketika dia dihadapkan oleh perintah Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia merasakan nikmat ketika dia melangkahkan kaki ke masjid, nikmat ketika dia itu mendirikan qiyamul lail, nikmat ketika dia itu menjalankan indahnya puasa. Dan sebaliknya, ketika orang beriman itu tidak mendapatkan atau ketinggalan atau hilang kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka dia merasa ruginya luar biasa. Seperti pengalaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia disibukkan mengurusi kebun kurma. Ketika dia pulang, jamaah sholatnya hilang. Pada waktu itu juga kebun kurmanya langsung dia wakafkan. Ini gara-gara dunia, sehingga meninggalkan kenikmatanku untuk bertemu dengan Allah. Itu yang pertama. Wasani, kemudian yang kedua, Sayyidina Utsman radhiyallahu an merasakan nikmatnya ibadah ketika fijtinabi makharimillah, yaitu ketika mampu menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi orang yang beriman itu ketika dia sanggup menjauhi larangan-larangan Allah, dia merasakan kenikmatan. Ketika di situ ada majelis ghibah, ketika kita mengikuti grup WhatsApp atau grup Facebook yang mencela, menghujat sesama manusia, kita mampu menghindarkan. Ketika kita hubbud dunia, menuruti nafsu dunia, kemudian kita mampu meninggalkan wa asarul hayatad dunya, fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mampu melakukan seperti itu, dia merasakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ini parameternya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus khotib pribadi, muhasabah. Apakah Allah memberikan waktu 24 jam ini kita mampu menikmati apa yang diperintahkan oleh Allah, atau kita itu mampu bersyukur segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah waktu 24 jam ini, kita mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang menjadi catatan orang-orang yang beriman. Kemudian wasalis, yang ketiga, menurut Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan fil amri bil ma'ruf wabtighai sawabillah. Orang yang beriman itu merasakan dahsyatnya nikmatnya ibadah ketika berbuat amar ma'ruf dan mencari pahala karena Allah. Jadi orang yang beriman itu ditaukidkan dalam sebuah riwayat, al-mu'min kamasalin nahal.
Orang yang beriman itu ibaratnya seperti lebah. Yang dikeluarkan itu adalah madu. Yang dihisap itu hanya halalan thayyibah. Lebah itu yang dimakan itu saripati bunga. Tidak mungkin lebah itu setiap tempat dihinggapi. Tidak seperti lalat. Kemudian di situ ada lebah, pasti di situ ada yang namanya proses penyerbukan. Dimanapun orang yang beriman bermanfaat di sekelilingnya. Kemudian giroh orang yang beriman itu seperti lebah. Ketika diganggu, dicari sampai ketemu, maka orang yang beriman itu nikmatnya luar biasa ketika melaksanakan ibadah dan ketika dia itu mampu menyeru setiap hari, menyeru dalam hal kebaikan, dan setiap hidupnya ini dalam keterangannya lagi wabtighai sawabillah, dan setiap harinya itu bermuatan pahala. Ketika berbicara ada nasihat, ketika bergerak orang suka melihatnya, ketika bertutur kata selalu menyejukkan. Ini orang yang beriman, merasakan nikmatnya indahnya ibadah. Kemudian yang terakhir wasalis, kemudian terakhir warabi fin nahyi 'anil munkar wal itqa'i min ghadabillah. Yang nomor 4 menurut Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang bisa merasakan nikmatnya beribadah bagi orang-orang yang beriman ketika mengerjakan nahi mungkar dan memelihara diri dari murka Allah. Jadi sangat selektif sekali. Jadi dalam sebuah proses kehidupan itu hanya ada 2, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa ashabal yamin wa ashabas simal wa amma man khafa maqama atau wa asarul hayata dunya. Ini 2 pilihan. Maka orang yang beriman selalu selektif, mulai dari dia bangun tidur, menjalani proses kehidupan sampai dia mau tidur, apakah setiap detik itu ada muatan pahala. Kemudian setiap apapun yang dilakukan ada sebuah framing besar, mencari ridha Allah. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, silahkan kamu mencari pekerjaan apapun di muka bumi ini, kuncinya satu, Allah ridha atau tidak. Ketika kita kepengen menjadi pegawai negeri sipil, silahkan, tapi kalau dengan menyogok Allah ridha atau tidak. Ketika kita kepengen menjadi pengusaha yang sukses, silahkan, tetapi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Allah ridha atau tidak. Atau kita menjadi pejabat dan sebagainya, silahkan. Maka ending atau rem dalam kehidupan kita yang mengendalikan hidup kita yaitu kuncinya satu, ridha Allah yang harus kita cari. Riwayat Sayyidina Utsman bin Affan mungkin bisa kita ambil ibrah. Seberapakah kuat kadar keimanan kita ketika kita dihadapkan dengan perintah Allah, ada kekuatan besar untuk mematuhi atau tidak. Ketika mendengar suara azan, segerakah seluruh organ tubuh kita itu ibarat magnet segera mendekatkan diri ke rumah-rumah Allah? Kalau kekuatan magnet untuk mendekatkan diri pada Allah itu kuat, ini ciri khas orang-orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, tahukah kamu siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang selalu hilir mudik tubuhnya pergi keluar masuk masjidnya Allah. Yang nomor 2 yaitu ketika menjauhi larang-larangannya Allah itu terasa nikmat. Kemudian yang ketiga, menurut Sayyidina Utsman bin Affan, ada kekuatan amar ma'ruf dalam setiap langkah hidupnya. Dan yang terakhir, ada kekuatan nahi mungkar dan dia merasakan dalam kehidupannya selalu mencari ridha Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin.